Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Universitas Mitra Indonesia, selamat datang di sesi kali ini. Banyak sekali mahasiswa dan lulusan khususnya di prodi komputer seperti teknologi informasi, sistem informasi dan informatika khususnya di Universitas Mitra Indonesia. Setelah lulus nanti sepertinya saya bisa kerja apa sih? Di mana sih? Apakah lapangan pekerjaannya masih luas? Dan apa saja sih yang harus dipersiapkan setelah lulus di prodi komputer? Nah, pada hari ini kita akan membahas tuntas lewat tanya jawab bersama Ketua IKA Universitas Mitra Indonesia atau Ketua IKA Alumni Fakultas Komputer bersama Ibu Tanti Retno Yuliatia AMD. Selamat datang Ibu di Universitas Mitra Indonesia. Kabarnya gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman kita yang berada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tanti Yuliatia AMD. Saya alumni Ilmu Komputer angkatan tahun 2004. 2004 ya Bu? Ya. Udah lama banget ya Bu? Ya. Oke. Bu, mungkin kita langsung aja mungkin ya tanya jawab sekitar lulusan-lulusan. Bu, menurut Ibu, prodi di Universitas Mitra Indonesia itu seperti apa? Prodi komputer tentunya ya? Kalau prodi komputer itu sebenarnya banyak orang sangat membutuhkan tentang komputer ya, sangat-sangat membutuhkan sekali. Terutama di bidang kayak di bank, itu di instansi pemerintah, dan juga mungkin ada perusahaan-perusahaan ya, banyak sekali itu dibutuhkan sama sekali itu tentang komputer. Tentang komputer ya. Baik Ibu, benarkah lulusan komputer peluang kerjanya itu luas? Terus biasanya kerjanya di mana aja sih Bu? Banyak, benar-benar luas. Sebenarnya itu kemauan dari anak-anak ya. Kalau kita ini emang sudah lulusan komputer, itu pasti banyak sekali peluangnya. Peluangnya itu terutama itu kita bekerjanya ada di bank. Bank itu pasti akan membutuhkan seperti teknologinya. Terus perusahaan juga membutuhkan sekali. Instansi pemerintah pun sebenarnya butuh juga, karena di situ ada manajemennya, perkantorannya. Oh, jadi luas ya? Luas sama sekali. Itu sebenarnya sangat-sangat membutuhkan. Berarti sebenarnya semua perusahaan itu membutuhkan komputer ya? Benar, sangat. Apalagi di zaman era sekarang Oh, ya. era digital. Nah, itu sangat butuh sekali. Makanya masuk Mitra. Oke, Ibu, pertanyaan selanjutnya, mungkin posisi pekerjaan apa saja sih yang paling umum dan paling banyak dibutuhkan? Kalau dibutuhkan itu sebenarnya tentang di bidang komputernya ya. Itu dia biasanya kalau di dalam perusahaan itu dia akan punya suatu sistem digital yang memang khusus untuk rahasia perusahaan komputer ya. Perusahaan pasti akan membutuhkan komputer. Karena di situ ada kayak komunikasi keluar, itu pasti butuh dengan namanya komunikasi tentang komputer. Itu pasti sangat penting banget. Karena kan apa kalau di perusahaan, kalau di bank itu namanya keuangan. Tentang keuangan kan hanya di bidang keuangannya ya. Itu pasti akan ada di dalam situ sistemnya. Nah, pasti butuh lagi tentang komputer. Oke, berarti memang komputer ini memang sangat penting untuk saat sekarang ya. Mungkin Ibu, apa sih perbedaan prospek untuk lulusan D3, S1 dan S2? Kalau D3 itu kan mungkin hanya kita kalau di pemerintahan ya, pemerintah mungkin dia hanya sebagai di bagian perkantoran saja. Tapi kalau untuk S1 dia mungkin bisa membuat sistem komputer. Misalkan kayak ada perusahaan yang dia butuh bagaimana perusahaan ini maju, kita akan berikan sistem. Tapi untuk S2 rata-rata kalau untuk S2-nya itu mereka tuh biasanya lari ke dosen. Atau dia perancang programnya. Di situ mungkin dibutuhkan di situ sama sekali. Berarti antara D3, S1, S2 itu semua ada fungsinya masing-masing. Siap Bu. Apa saja sih keterampilan utama yang harus dimiliki agar mudah diterima kerja menurut Ibu? Yang pertama itu selain kita paham dengan pembelajaran di kampus ya, di kampus itu pun kita harus adanya praktek. Jadi kampus yang memberi materi itu kita dipraktekkan di dunia kerja. Karena saat ini orang kalau hanya tahu bagaimana materi seperti ini tapi tidak bisa dilaksanakan, itu percuma. Karena jadi itu kemauan dari diri juga sendiri ya, kita sebagai anak-anak itu harusnya punya
oh gue mau apa nih, Ya, gitu kan, betul. gue harus maju nih. Nah gue di bidang ini gue harus seperti di bidang ini. Dan itu pun bukan hanya di teori, harus dipraktekkan. Praktekkan, berarti harus balance antara praktek dan materi ya. Karena betul. biasanya anak-anak tuh lebih masuk ke kalau di praktek. Praktek bener, biasanya kalau materi dia malah bingung ya Bu ya. malah Bener-bener bingung. kalau praktek, oh ini nih ya, karena malah di situ mereka akan menemukan ilmu baru. Siap. Dengan cara begini gue bisa loh. Iya. Karena kan mereka, oh kalau teorinya sebenarnya teori seperti ini, tapi intinya sebenarnya bukan teori, di prakteknya. di prakteknya. Kalau prakteknya hasilnya sama seperti teori, kenapa tidak dicoba? Oh, Gitu. iya benar-benar. Makanya anak tuh Siap. harus, zaman sekarang anak tuh harus mau, oh gue harus bisa. Siap. Jangan sampai hanya cuma teori doang aja deh. Berarti harus prakteknya Harus juga praktek. ya. Itu Actionnya. benar. Siap, karena zaman maksudnya di era sekarang ini memang anak-anak itu memang butuh langsung nih Langsung prakteknya. praktek. Karena mungkin lebih mudah diingat. Benar. Siap. Ibu, berapa sih kisaran penghasilan untuk lulusan baru di Indonesia? Kalau lulusan baru, kalau untuk perusahaan ya, itu kalau hanya dari antara 1 sampai setahun itu mungkin sekitar antara 5 sampai 8 jutaan. Wah, Tetapi kalau sudah di atas itu kemungkinan ada bisa sampai 10 sampai 15. 15. Tapi kalau untuk di pemerintahan, Ya. nah itu kita ada masing-masing pergolongan. Kita ada pergolongan itu bisa sampai sekitar 4 sampai 5 juta. Lumayan juga ya. Itu pun di luar dari, namanya ada yang mungkin ada inilah mereka sendiri ya. Ada mungkin pangkat adanya lebih dari itu, misalnya sampai 6 jutaan lebih, kurang lebih gitu, ya. 7 juta lah. Kalau untuk pergolongan pemerintahan Ya. ya, tapi kalau di perusahaan mungkin bisa lebih dari situ. Lebih dari itu. Siap. Ibu, apakah ada peluang kerja di luar negeri atau bisa bekerja di rumah? Bisa banget. Kalau kita bisa bekerja di dalam, tapi misalkan bekerja di luar negeri, tapi kerjakan di rumah, bisa banget. Oh, bisa ya? Bisa banget. Oh, karena kan Itu IT ya. Siap. Komunikasi IT itu makanya gunanya kita bisa bekerja di rumah, tapi dengan komunikasi dengan luar. Itu bisa. Berarti kita kerja di luar negeri tapi kerjanya di rumah. Bisa banget. Bisa ya. Siap, makanya daftarnya di Mitra. Ini diajar nih ilmunya ya, Bu. Siap. Ibu, mungkin apa sih saran terbaik untuk lulusan yang baru saja menyelesaikan studinya? Sarannya itu buat adik-adik yang baru lulus, kalian jangan menyerah. Itu saja. Kalau kita menyerah dengan hanya patokan, gue sudah lulus sih sudah, itu percuma saja. Peluang banyak itu di luar ada. Dari perusahaan-perusahaan, kalau kita mau usaha akan yakin, jangan menyerah. Itu saja intinya. Siap. Intinya tetap berusaha, tetap belajar, tetap konsisten ya Bu ya. Mungkin kalau untuk di komputer sendiri ya mungkin teorinya harus dimantapin, terus prakteknya kita juga harus sering dilakukan, karena semakin kita sering melakukan praktek mungkin semakin mudah mengingat dan semakin bisa ya Bu ya. Baik, mungkin Ibu jadi kesimpulan ya, peluang kerja lulusan komputer sangat terbuka lebar dan terus berkembang. Kuncinya mungkin ada pada kemauan dan terus belajar ya bagi mereka semua ya Ibu. Baik, mungkin itu saja Ibu ya pertanyaan atau kita bincang-bincang, mungkin kita nanti bisa jumpa lagi di lain sesi Ibu. Mungkin ini dulu pertanyaan dari kita, nanti kita bisa jumpa di sesi selanjutnya. Saya akhiri.